Assalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang kepada para santri baru MA Plus Abu Hurairah Mataram. Semoga Allah memudahkan antum semua dalam menuntut ilmu dan mengangkat wabah ini sehingga kita bisa bertatap muka langsung dan menjadikan pembelajaran kita lebih interaktif. Pada video pembelajaran biologi yang pertama ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Setelah antum mempelajari video ini, antum diharapkan dapat memahami pengertian biologi beserta ragam persoalan biologi dan dapat memahami objek kajian biologi beserta tingkatan organisasi kehidupan. Baiklah, mari kita mulai pelajaran kita pada video kali ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi dari ilmu biologi. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya. Adapun ragam persoalan atau permasalahan yang dikaji dan dipelajari dalam biologi yakni seputar struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup, tingkah laku makhluk hidup, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, genetika, yaitu pewarisan sifat dari induk ke anaknya, keanekaragaman hayati, evolusi, sejarah dan konsep biologi, serta sains sebagai inquiry atau penemuan. Adapun objek biologi yang dikaji dalam ilmu biologi tentu saja adalah makhluk hidup. Makhluk hidup dapat dibagi menjadi 5 kelompok besar yang disebut dengan kingdoms. Kelompok besar atau kingdoms yang pertama adalah kingdom hewan, yaitu disebut dengan animalia. Kemudian ada kingdom plantae, tumbuhan, kingdom fungi, jamur, kingdom monera, bakteri, dan kingdom protista, yaitu plankton dan beberapa makhluk hidup lain yang tidak bisa diklasifikasikan ke dalam kelompok lain, ya, berdasarkan ciri-cirinya. Makhluk hidup memiliki tingkatan organisasi kehidupan, baik dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Ya. Mulai dari molekul, kemudian molekul-molekul membentuk sel, membentuk jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma biosfer. Ini adalah molekul. Ya, molekul merupakan penyusun senyawa kimia penyusun tubuh makhluk hidup. Molekul-molekul ya, akan saling berikatan membentuk penyusun sel. Sel merupakan unit terkecil dari tubuh makhluk hidup. Salah satu perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati adalah molekul dari makhluk hidup membentuk sel, sedangkan molekul-molekul dari benda mati tidak membentuk sel. Ya. Kemudian sel-sel akan bergabung dengan sel lainnya membentuk jaringan. Ya, membentuk fungsi khusus ya, atau tertentu. Jaringan-jaringan akan bergabung dengan jaringan lainnya, kemudian membentuk organ dengan fungsi tertentu. Dan organ-organ akan saling bekerja sama, bersinergis untuk menunjang suatu sistem organ. Contoh sistem organ adalah sistem organ pernapasan, misalkan sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan memiliki organ-organ pencernaan seperti rongga mulut, kemudian kerongkongan atau esofagus, ada lambung, ada usus halus, usus besar. Ya, itu adalah semua contoh dari organ, dari sistem organ pencernaan. Ya. Kemudian sistem organ, ya ada sistem organ pencernaan, ada sistem organ saraf, sistem organ pernapasan, sistem organ reproduksi, sistem organ gerak, dan lain-lain. Itu akan membentuk suatu individu atau organisme yang utuh. Nah, di sini contoh dari individu adalah gajah. Nah, gajah ini, ya, apabila dia berkumpul dengan gajah-gajah lainnya, maka disebut dengan populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis. Nah, beberapa populasi akan membentuk komunitas. Ya. Artinya komunitas adalah kumpulan dari populasi-populasi makhluk hidup. Namun makhluk hidup tidak bisa hidup
tanpa interaksi dengan benda mati atau komponen abiotik. Jadi interaksi antara abiotik yaitu benda mati dengan makhluk hidup biotik disebut dengan ekosistem. Dan ekosistem ini akan membentuk ekosistem besar ya, yang disebut dengan bioma yang kemudian memenuhi bumi ya. Kemudian kita akan membahas tentang cabang-cabang biologi. Ya, biologi dapat dibagi menjadi beberapa cabang berdasarkan objek studinya. Yang pertama adalah bakteriologi. Bakteriologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang bakteri. Biotani mempelajari tentang tumbuhan. Entomologi mempelajari tentang serangga. Zoologi mempelajari tentang hewan. Ya. Mikologi mempelajari tentang fungi atau jamur. Mikrobiologi mempelajari tentang mikroorganisme beserta peranannya bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Ada paleontologi. Paleontologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup di masa lampau. Ya, baik interaksinya juga maupun struktur tubuhnya. Kemudian ada parasitologi, yaitu yang mempelajari tentang parasit dan interaksinya atau hubungannya dengan inangnya. Kemudian ada virologi yang mempelajari tentang virus dan penyebarannya. Sedangkan berdasarkan tingkatan organisasi kehidupannya yang dikaji adalah pertama biologi molekuler, artinya yang dikaji adalah di tingkat molekul. Contohnya tentang DNA, tentang sintesis protein, tentang sintesis karbohidrat dan lain sebagainya. Kemudian ada sitologi. Sitologi yaitu mempelajari tentang sel. Kemudian naik lagi menjadi histologi yang mempelajari tentang jaringan. Kemudian di tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu mempelajari tentang organ, yaitu organologi. Ya. Kemudian anatomi yang mempelajari tentang struktur dan susunan tubuh bagian dalam makhluk hidup. Ya. Kemudian ada morfologi yaitu mempelajari tentang bentuk, struktur, susunan bentuk dari rupa luar makhluk hidup, yaitu dalam morfologi. Nah, berdasarkan persoalan atau tema pokoknya, maka ada ekologi. Ekologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang ekosistem dan pencemaran lingkungan. Kemudian ada evolusi, yaitu mempelajari tentang perubahan struktur dan bentuk dari tubuh makhluk hidup dalam rentang waktu yang cukup lama, yang sangat lama, diakibatkan dari adaptasi terhadap lingkungannya. Kemudian ada genetika, mempelajari tentang pewarisan sifat dari induk ke anaknya. Kemudian ada patologi yang mempelajari tentang penyakit beserta cara penyembuhannya. Kemudian taksonomi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup dari kelompok yang besar menuju kelompok yang lebih kecil. Kemudian ada fisiologi yang mempelajari tentang fungsi normal dari organ dan sistem organ tubuh makhluk hidup. Kemudian ada imunologi yang belajar tentang sistem kekebalan tubuh. Nah, dari semua cabang-cabang biologi tersebut, maka akan terasa banyak manfaat dari biologi terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, contohnya di bidang kedokteran. Contohnya pembuatan serum dan antibodi. Di bidang pertanian, contohnya pembuatan pupuk dan bibit unggul. Di bidang peternakan dan perikanan, contohnya adalah bibit unggul dan makanan ternak yang membantu meningkatkan produksi yang unggul. Kemudian di bidang industri ada teknologi fermentasi, pengawetan, serta pengolahan limbah. Dan di bidang farmasi tentu saja menghasilkan obat-obatan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Syukran. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.